Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Humaira, NIM 2180152, kelas B21. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar dengan judul Teori Belajar Humanistik. Baik, langsung saja. Teori belajar humanistik menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan ini berpusat pada pengembangan potensi diri, kreativitas, dan realisasi diri untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Adapun asumsi dasar teori belajar humanistik yaitu keunikan individu. Setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda untuk berkembang dan motivasi internal. Manusia termotivasi secara internal untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pribadi. Individu memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Adapun tokoh-tokoh utama dalam teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu Abraham Maslow, dikenal dengan teori hierarki kebutuhan yang menekankan aktualisasi diri sebagai tujuan utama pembelajaran. Yang kedua yaitu Carl Rogers, yaitu menekankan pentingnya lingkungan belajar yang kondusif dan hubungan interpersonal yang positif. Yang ketiga yaitu Malolles, mengembangkan konsep andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa yang berpusat pada pembelajar, atau kalau kita sebagai seorang guru berarti pengembangan teori humanistiknya ini berada dari seorang guru. Nah, adapun prinsip-prinsip utama teori belajar humanistik yaitu belajar berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu penekanan pada pengalaman. Pembelajaran yang bermakna didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan pribadi siswa. Yang terakhir yaitu kebebasan belajar. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur cara belajarnya sendiri. Kemudian adapun penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian penekanan pada pengembangan diri. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran dirancang untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa. Kemudian memberikan umpan balik dan evaluasi formatif, yaitu penilaian lebih berfokus pada kemajuan dalam proses pembelajaran, bukan hanya pada hasil akhir. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan suasana yang menghargai, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan mengembangkan potensi diri. Dan kelemahannya yaitu sulit untuk mengevaluasi pembelajaran secara objektif dan membutuhkan komitmen yang tinggi dari guru. Adapun tantangannya yaitu perlu adanya perubahan paradigma dan penyesuaian sistem pendidikan yang lebih berpusat pada siswa. Adapun contoh penerapan teori belajar humanistik di sekolah, yaitu pertama pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah dan saling belajar. Dan ada yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu pilihan siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Yang terakhir yaitu pembelajaran efektif. Siswa didorong untuk mendiskusikan pengalaman belajar dan pertumbuhan diri mereka, atau menceritakan pengalaman mereka kepada teman-temannya. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi.
Teori belajar humanistik menawarkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dengan penekanan pada pengembangan potensi diri, bertanggung jawab pribadi, dan pembelajaran bermakna. Penerapannya di sekolah membutuhkan perubahan paradigma dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, apalagi seorang guru. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya, dan saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.